Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak dosen Muhammad Sultan Mubarok, SY/ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya sebagai kelompok 10 dan saya yang beranggotakan saya sendiri Miratun Sholihah dengan NIM 4119241 dan teman saya Sri Marliana dengan NIM 412008 akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi ilmuwan muslim kontemporer madzhab kritis. Yang pertama yaitu pemikiran Madzhab Baqir As-Sadr. Biografi Muhammad Baqir As-Sadr Asy-Syahid. Muhammad Baqir As-Sadr Asy-Syahid dilahirkan di Hadmiyeh pada 25 Zulqa'dah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Datang dari suatu keluarga yang terkenal dari sarjana-sarjana TIT dan para intelektual Islam. Sadr mengikuti jejak mereka secara alami. Beliau memilih untuk belajar studi-studi Islam tradisional di Hauzaz, yaitu sekolah-sekolah tradisional di Irak, di mana beliau belajar ilmu fikih dan ilmu teologi. Selanjutnya ada pemikiran Baqir As-Sadr tentang perekonomian Islam. Dalam pemikiran ekonomi Islam, Baqir As-Sadr memiliki beberapa fokus pembahasan, yaitu meliputi 1. Definisi ekonomi Islam, yaitu suatu usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Yang kedua yaitu tentang karakteristik ekonomi Islam. Sedangkan yang ketiga tentang teori produksi Baqir As-Sadr. Dan yang keempat tentang teori distribusi kekayaan Baqir As-Sadr. Dan yang terakhir, tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu mazhab mainstream. Menurut mazhab mainstream bahwa memang secara keseluruhan tidak terjadi kesenjangan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia. Artinya ada keseimbangan atau equilibrium. Namun secara relatif pada suatu waktu tertentu dan pada tempat tertentu tetap akan dijumpai persoalan ke kalangan tersebut. Jadi sampai di sini tidak ada perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada mekanisme menyelesaikan masalah ekonomi yang menurut mazhab mainstream harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selanjutnya ada mazhab alternatif kritis. Mazhab alternatif berpandangan bahwa pemikiran Baqir As-Sadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional. Sedangkan mazhab mainstream dianggap merupakan wajah lain dari pandangan neoklasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Para tokoh mazhab alternatif kritis memberikan kontribusi melalui analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam adalah suatu pandangan atau ideologi yang kebenarannya mutlak, yang berbicara mengenai ekonomi Islam, yang berarti mengkaji tentang pemikiran manusia tentang ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi dalam aspek ekonomi. Jadi, menurut mazhab alternatif ini, ekonomi Islam adalah suatu wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya, karena merupakan suatu tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang perlu diuji dan dikaji terus-menerus.
Selanjutnya, sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam 4 fase. Fase pertama pada tahun 1113 Hijriah sampai 451 Hijriah atau 731 Masehi sampai 1058 Masehi. Dan pada fase kedua yaitu tahun 450 Hijriah sampai 850 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 1446 Masehi. Pada fase ketiga tahun 850 Hijriah sampai 1350 Hijriah atau 1446 Masehi sampai 1932 Masehi. Sedangkan pada fase keempat yaitu tahun 1932 Masehi sampai sekarang. Pada fase keempat lah munculnya mazhab Bakir As-Sadr atau Ikhtisoduna, mazhab mainstream dan mazhab alternatif. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.